Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini masih era pandemi, kita manfaatkan waktu sebaik mungkin. Di malam hari ini, yang malam ya, saya akan wawancara seorang pakar IT yang sudah malang melintang di dunia lah, gitu kan. Sudah berpengalaman menggeluti IT dari sejak mahasiswa. Saya perkenalkan, namanya Bro Yusuf Kaiser. Saat ini beliau menjadi apa, Bro? Jadi kuli lah, programmer. Jadi programmer dan salah satu pimpinan sebuah perusahaan IT di Purwokerto. Ya, langsung aja nih tanya-tanya buat Bro Yusuf Kaiser. Kita akan ngobrolin di hari ini bisnis berbasis aplikasi. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan aplikasi yang ada walaupun gratisan tapi bisa digunakan untuk bisnis. Nah, kira-kira aplikasi apa aja nih atau prospeknya bagaimana nih di era pandemi ini? Silakan, Bro. Ya, ini cara hidup kita nanti akan banyak berubah ya. Jadi harus banyak menggunakan pendekatan IT ke depannya. Kebetulan expert usaha saya itu kan di bidang sistem teknologi informasi keuangan ya. Jadi yang bisa saya lihat perkembangan industri keuangan ke depan akan banyak berbasis digital gitu. Kebetulan juga saya punya lembaga kursus ya. Dan lembaga kursus ini mau tidak mau teman-teman juga mulai bertransformasi yang tadinya membuat kelas-kelas dalam bentuk pertemuan reguler. Saat ini teman-teman saya di tim lembaga kursus itu sedang bertransformasi mereka untuk membuat kelas-kelas online gitu. Untuk para peserta training yang rata-rata kebanyakan memang pegawai bank begitu. Jadi training online. Nah ini yang ke depan training kelas begini akan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat gitu ya. Tapi saat ini karena masih proses transformasi, banyak kelas-kelas yang masih gratis ya. Tapi kedepannya itu mulai akan ada kelas berbayar gitu. Saya ada teman di Purwokerto yang dia di masa pandemi seperti ini tetap ngajar les privat. Tapi les privat ini menggunakan Zoom seperti ini. Jadi dia share screen sambil presentasi, pesertanya juga anak-anak SD yang sudah familiar juga dengan Zoom. Kebetulan anak saya juga setiap berapa hari itu gurunya survei ada kelas pakai Zoom begitu. Karena sekolahan kan libur ya, jadi sekolah libur jadi pakai Zoom. Dan rupanya luar biasa peserta anak-anak sekelas itu ya, sekelas 20 orang pun ternyata udah familiar dengan Zoom seperti itu. Mungkin kita hanya belum kenal tool-nya yang sebenarnya banyak sekali tool-toolnya. Mulai dari breakout room. Breakout room itu membagi dari kelas besar menjadi kelas kecil-kecil. Ada diskusi kelompok begitu. Kemudian ada juga pooling. Nah, di pool itu kita bisa memberikan semacam pertanyaan tes untuk peserta dalam bentuk survei atau mungkin pertanyaan tes yang multiple choice maupun bisa juga essay. Jadi kelas-kelas yang modelnya seperti itu. Begitu juga share screen. Share screen itu kita bisa pantau screen itu kebanyakan bisa simultan di Zoom itu. Jadi seluruh peserta, misalnya ada 10 peserta ya. Mereka bisa saling share screen semuanya
guru tuh ngawasin screen satu persatu nih siswanya. Satu, oh siswa ini, siswa A sedang ada kendala, mereka langsung ditangani. Juga bisa pantau seluruhnya. Begitu juga mereka bisa langsung melihat screen gurunya ketika sedang presentasi. Itu yang Zoom yang profesional biasa ya gitu. Bro. Ya. Kira-kira persiapannya apa aja nih bagi mereka yang pengen misalkan bikin kelas online? Jadi kira-kira apa yang perlu dipersiapkan nih? Ya, pertama jelas Anda harus punya akun di Zoom yang berbayar. Anda bisa pakai akun Zoom, bisa pakai Google Meet ya. Memang yang populer sekarang Zoom ya. Tapi Google Meet juga sebenarnya bagus. Gitu. Akunnya harus yang berbayar. Karena apa? Biar nggak ada limitnya 40 menit. Gitu. Nanti baru ngajar 40 menit pindah kelas. Gitu. Terus juga tadi bisa memanfaatkan tool-tool yang tadi saya ceritakan. Ada yang namanya breakout room, ada yang namanya poll, ada yang simultan screen. Gitu. Itu yang pertama, harus pakai akun yang berbayar. Yang kedua, ini si guru ini, teacher atau kita yang mau bikin kelas online, bandwidth-nya harus bagus. Jangan sampai kehabisan pulsa, kehabisan kuota di tengah jalan. Jadi kuotanya harus unlimited. Kalau bisa sih pakai koneksi jangan yang kuotaan begitu ya, tapi koneksi fiber optik lah, seperti pakai SPD atau gitu. Jadi biar lancar selama masa ini. Yang paling utama itu gurunya harus kencang, harus lancar. Karena kalau gurunya nggak lancar, nanti siswanya seluruhnya terkendala, ada yang putus lah dan segala macam begitu. Kemudian yang ketiga yang harus dipersiapkan itu adalah asisten teknis. Kalau saya bilang itu biasanya asisten teknis. Dia tuh yang mengatur moderasi. Jadi yang namanya guru itu ketika ngajar ya dia akan fokus ke kontennya gitu. Tetapi yang menertibkan siswa ini nanti kan ada yang ramai, ada yang stikernya dinyalain, atau yang tiba-tiba share screen. Saya pernah kejadian itu lagi training, ada yang nonton YouTube. Jadi screen-nya ke-share ke seluruh suaranya masuk, akhirnya terganggu. Nah, itu gangguan-gangguan seperti ini memang salah satu kelemahannya di dalam bikin kelas online seperti ini. Jadi harus ada satu asisten teknis yang tugasnya ngawasin peserta, menindak peserta, mendiamkan peserta gitu ketika mereka membuat gangguan di dalam forum begitu. Dan yang keempat, kontennya harus siap. File presentasinya harus siap, materinya harus siap, kalau memang ada video-videonya juga harus siap, seluruhnya harus siap. Gitu. Itu persiapannya sih sebenarnya. Ya. Ini sekarang kan untuk pertemuannya mungkin bisa lewat Zoom ya. Untuk pertemuan dengan guru dan siswa. Kemudian kira-kira kalau aplikasi yang lain yang perlu dipersiapkan biar manajemennya kelas online itu bagus, kira-kira apa nih aplikasinya nih? Enggak, kalau kita milih Zoom ya udah Zoom aja itu udah cukup sebenarnya. Untuk presentasi itu, untuk seminar, untuk kelas itu Zoom udah cukup. Sebenarnya ada yang saya sukai sebetulnya, yang dan itu dipakai di perusahaan, itu kami tuh pakai Slack ya, aplikasi Slack, tapi Slack itu memang berbayar. Enaknya di Slack itu lebih ringan kalau saya melihatnya itu daripada Zoom itu berat, karena saya kebetulan pernah melakukan riset antara kita konferensi berapa orang menggunakan Slack dengan menggunakan Zoom, ternyata pakai Zoom itu kuotanya lebih boros gitu. Nah, kalau pakai Slack itu lebih ringan. Kalau saya ya lebih suka sebenarnya pakai Slack. Cuma sulitnya Slack dia memang tidak
tidak public friendly ya, dia private friendly. Memang aplikasi untuk korporasi. Jadi susah buat partisipan itu, orang-orang yang bergabung itu dengan mudah itu susah. Harus ada registrasi, apalagi kalau dia pakai Slack yang berbayar, yang paket profesional, tentu saja kita harus bayarin peserta gitu. Oke. Kalau Terus yang terakhir bro, kira-kira langkah apa bagi mereka yang ingin bisnis di bikin kelas online, langkahnya seperti apa sih gitu loh, biar bisa cepat dieksekusi gitu, biar nggak terlalu banyak berpikir. Iya, yang pertama bikin konten lah, langsung dipersiapkan kontennya. Konten itu skrip ya, skrip kita mau bicara apa. Kalau ada file presentasinya dipersiapkan gitu. Itu hal yang sederhana sebelum bicara, karena nanti kalau sudah live kan malu kalau tidak siap konten ya. Itu yang poin pertama itu. Gak usah banyak-banyak file presentasi itu, kalau kita pidato biasa ya. Saya itu biasa membuat satu catatan, saya mau ngomong apa aja gitu kan. Nah, file presentasi juga demikian. Terus yang kedua, kalau serius bikin kelas online, belilah akun Zoom yang paket profesional gitu. Kemudian dicoba-coba lah sama teman buat kita seperti apa sih fitur-fiturnya. Dan langsung bikin kelas aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah. Di dalam bisnis itu jangan kebanyakan mikir, eksekusi aja lah. Gitu. Oke. Jangan kebanyakan konsep lah. Tuh. Oke, teman-teman, mungkin terima kasih nih Bro Yusuf Kaisar untuk sementara. Ini dulu yang bisa kita sharingkan. Mungkin di lain kali kita akan ketemu lagi dengan narasumber yang lain.